Bocap Extreme Full CNC. Mari kita bahas untuk spesifikasinya di video kali ini. Oke teman-teman, kali ini saya pegang salah satu unit Bocap Extreme yang sempat kita review dulu banget sih sebenarnya. Buat unitnya juga banyak yang nyariin dulu, tapi begitu unitnya sudah ada, saya buatkan videonya ya. Ini Extreme. Untuk unitnya ada beberapa pilihan warna chamber sesuai yang ditampilkan di video kali ini. Ada yang warna merah dan warna hitam. Ini merah terakhir dan hitam nanti mungkin bakal saya masukkan ke dalam video ini. Soalnya hari ini kita mau kirim salah satu unit Extreme juga yang warnanya hitam untuk bagian dari chambernya. Jadi chamber hitam, full hitam sih, paling enak buat ngejelasinnya itu. Untuk unitnya kebetulan pesanannya dari Bapak Rialdi untuk unitnya ya. Dan beliau ada sebuah pesanan juga berupa laras di laras slab. Untuk unit ini larasnya di laras alur 10. Sebenarnya sudah bisa sih penggunaan untuk mimis slab, tapi setelah saya coba di unit yang warna hitam itu, yang nanti bakalan saya masukin ke dalam video ini juga, ternyata untuk bagian dari akurasinya penggunaannya itu kurang cocok kalau pakai laras alur 10. Dan saya dapetin untuk kemarin itu, coba saya rekamnya itu kemarin buat rekaman berupa unitnya, terutama untuk akurasinya pakai mimis 13, 15 belum cocok, bahkan 16 pun juga belum cocok untuk yang slabnya. Yang pakai alur 10-nya ya belum pakai yang alur 5-nya. Dan untuk alur 5-nya sudah jadi, sudah saya pasang. Langsung saja ya, untuk akurasinya itu seperti ini teman-teman. Kali ini saya mau tes salah satu unit yang bagus banget. Untuk unitnya ini adalah Extreme, keliru. Ini unitnya adalah Extreme dan pesanan dari Pak Rialdi daerah Ogan Komering Ulu Selatan. Ini saya baru ngeh, ternyata Ogan Komering Ulu itu ada yang selatan, ada juga yang cuma Ogan Komering Ulu ya. Ini unitnya ada perubahan, terutama di bagian laras. Untuk larasnya ini kita ganti di laras Polymax juga, yang alurnya alur 6. Dan ini saya ambilkan untuk laras yang satunya, yang alurnya 10. Oke, kali ini seperti ini untuk laras aslinya. Polymax A10. Kelihatan nggak di tulisannya? Nah, ini Polymax A10. Alur 10. Ini sebenarnya untuk Polymax laras ini sebenarnya alurnya yang alur 10 ini sebenarnya sudah bisa digunakan untuk penggunaan di slab. Cuma nyetingnya yang agak susah. Jadi sekalian kita sarankan kemarin untuk ganti di bagian larasnya. Ini kemarin sudah saya coba di beberapa grain, terutama di unit slug untuk mimisnya. Sulit banget untuk nemunya, untuk bagian temu dari cocoknya. Akhirnya orangnya tambah untuk bagian dari larasnya. Soalnya kita kasih pertimbangan dulu. Ini mau kita tes dulu Pak untuk bagian dari laras yang alur 10-nya, alur bawaannya. Ternyata digunakan untuk mimis slug itu kurang dapat. Lebih cocok ke mimis dom. Dan ini tadi sudah saya temukan untuk bagian dari mimisnya. Dia kalau slab cocok di 15 grain, 15, 16 dia cocok. Untuk unit yang ini, laras yang baru ini ya, yang alur 6 ini. Dan untuk mimis domnya dia pakai di Hercules cocok untuk penggunaannya. Hercules ya, lebih cocok ke Hercules sih sebenarnya daripada yang 12 grain. Yang Hercules 13 grain ya, yang saya pakai ini nanti. Yang saya pakai tadi ya, ini yang bungkusnya seperti ini. Saya tadi pakai Jawara GR 12 sama Black Sniper juga nggak cocok di yang 12. Dia lebih cocok ke 13, dan untuk penggunaan slabnya dia lebih cocok ke mimis 15 grain. Dan ini mau saya coba dulu untuk bagian dari akurasinya sebelum kita kirim. Ini sekalian mau kita ya sekalian buat updatean sih. Ini buat bagian videonya ya. Soalnya ini rencana saya upload hari Minggu untuk videonya. Jadi biar ada ya senggangan untuk video paginya, biar enggak pembahasan ringan saja, sekali-sekali saya tambahin untuk bagian dari akurasinya. Oke, saya taruh dulu untuk laras aslinya. Mari kita coba tes ya untuk bagian dari penggunaan unitnya, terutama untuk bagian akurasinya. Mas jatuh, awas jatuh. Oke, saya nyalakan dulu untuk bagian kameranya. Zoom dikit, kebanyakan. Pak Rialdi.
Oke, selamat pagi Pak Rialdi yang ada di Ogan Komering Ulu Selatan. Kita coba tes untuk unit ekstrimnya ya. Ini yang sudah diganti dengan alur 6 untuk unitnya. Dan untuk penggunaan tadi saya coba di mimis domnya, dia cocok di 13 grain di Hercules. Tadi saya untuk merek mimisnya. Dan untuk bagian dari mimis, untuk mimis dari slugnya, saya tadi pakai Ultra 15 grain. Ini mimis dari kita juga. Mimis Ultra 15 grain. Mari kita coba tes untuk penggunaan slugnya ya. 15 grain untuk penggunaan mimisnya. Kita buka dulu untuk wadahnya. Bagus sih tadi untuk groupingnya. Jadi nanti saya kasih grouping juga beberapa kali. Oke ya. Kita coba tes untuk akurasinya dulu. Mau mundur dikit nggak? Oke. Oke, ini kayaknya harus saya set lagi. Tadi ya. Mau ngecek itu bagian dari groupingnya ya, kalau di bawah. Oh, dia kenanya di sini ternyata. Kalau penggunaan di bawah ternyata dia juga agak tahu. Oke. Kita coba untuk bagian dari akurasi dulu ya. Grouping saja dulu deh. Grouping kita taruh di bagian sini. Nah, oh pas di bawah, vertikal bawah. Apa nih? Berat bawah. Berat tak? Berat bawah. Sini, lagi ya Pak ya. Oke. Kalau kelihatan sih. Untuk penggunaannya nanti saya perlihatkan juga. Maju ke depan dikit nanti. Oke. Gas. Pusing lagi. Oke. Pusing. Kelihatan ya Pak ya. Balik lagi dia. 15 grain. Mimisnya Ultra, nanti bisa pakai 16 grain juga. Sini. Oke, bagus ini. Untuk groupingnya nanti saya perlihatkan, tapi posisinya ada di sini Pak. Mana sih? Nah, posisinya di sini. Sekarang mau kita coba tes untuk bagian akurasinya. Ini saya turunkan dulu. Oke. Penggunaannya soalnya ada di bawah ya. Oke, kita tes untuk penggunaannya dulu. Ekstrim. Oke. 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 Satu lagi. Oh, dua lagi deh. Yang satunya soalnya nurunin untuk coba masuk. Oh, Pak, ada ayam. Terakhir di sini. Oke, aman. Kita jatuhkan lagi yang tadi. Di sini saya perhatikan groupingnya. Saya matikan dulu tapi kamera yang satunya. Oke, aman. Kayak mimis Ultra 15 grain untuk slugnya tadi. Saya matikan dulu untuk kamera yang satunya. Sekarang kita coba tes. Nah, seperti ini tuh unitnya Pak. Oke. Ini buat laras aslinya yang alur 10. Nanti bisa dikontak nanti ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini untuk bagian dari grouping satu tempat. Ini pecah-pecah sih tadi. Ini kecil-kecil tadi yang satu, terus dua mencar. Pecah buat mimisnya, jadi kena di sininya, di atasnya. Oke, segini Pak untuk bagian dari video tes kita ya. Untuk unitnya seperti itu tadi. Terima kasih, ditunggu buat pesanan selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Itu tadi buat akurasinya. Sekarang kita bahas untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasi dari unit ini termasuk unit-unit yang bisa dikategorikan unit yang sangat bagus, terutama untuk bagian pengerjaan, bahan duralnya, dan untuk
spesifikasinya. Ya, kita bahas spesifikasinya ya. Ya. Kita lanjut aja ya. Untuk unit ini pakai alur 10 untuk larasnya. Dia panjangnya ini di panjang 60-an cm. Ini sudah pakai laras Polymax ya. Dan untuk alur slugnya itu pun juga pakai Polymax juga. Jadi untuk penggunaan, wah 65 ternyata. Panjangnya di 65 cm teman-teman. 65 cm buat panjangnya. Panjang banget ya ternyata ya. Ini kemarin soalnya pas waktu ngambil laras slugnya itu tinggal ngambil aja. Nggak saya ukur buat panjangnya. Dan ternyata pas. Berarti untuk stoknya itu ya alur ya berupa panjang 65. Sama pakai Polymax juga yang alur 6 maupun yang alur 10 seperti yang kepasang di unit ini. Untuk unitnya pakai bahan berupa seamless terutama untuk bagian larasnya ya. Jadi untuk penggunaan lebih disarankan sering-sering digunakan biar alur larasnya itu juga lebih sehat juga, untuk larasnya juga biar lebih baik lagi. Terus untuk penyimpanan diusahakan jangan terlalu lama unitnya itu menganggur karena sesuai yang beredar ya 3 bulan lebih untuk unit yang tidak terpakai berisiko disita. Oke, kita lanjut ya. Untuk unit ini pakai kaliber 4,5, jadi ya sesuai dengan peraturan juga sih, sehingga teman-teman nggak usah khawatir ketika terjadi sebuah pemeriksaan, karena kaliber sesuai dengan peraturan di perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian berupa kaliber 4,5 dan tidak boleh lebih dari itu, maksimal dan minimal maksimalnya 4,5, kalau minimalnya di bawahnya nggak apa-apa. Oke. Unit ini sudah dilengkapi dengan berupa cincin laras, jadi untuk penggunaannya sudah termasuk bagian getarannya, terutama bagian getaran di larasnya itu sudah sangat ternetralisir. Ini salah satu bagian yang sering banget ditanyakan ya, untuk bagian dari cincin larasnya. Dan banyak juga yang request, terutama untuk unit-unit yang tanpa cincin laras. Ini kalau ditambah cincin laras pasti lebih enak mas, pasti lebih bagus. Ya seperti itu tadi. Karena untuk unitnya ini sudah kepasang cincin laras, jadi buat kestabilan mimisnya pas waktu ngelewatin laras dan kestabilan larasnya ketika ngeredam lajur mimisnya itu juga nggak perlu diragukan lagi, pastinya sudah sangat bagus ya. Untuk unit ini pakai tabung berupa tabung 500 cc ya, ini bisa penggunaan sampai 50 kali tembak lebih. Dan untuk unit ini bahannya dural ya untuk tabungnya ya, ini tabung biasa sih Venom. Dan ini tertulis kalau di sini di manunya ini tertulis di 1900 untuk unit yang merah ini, tapi kalau yang hitam itu tadi yang saya buat videonya tadi itu di angin 2300, pas waktu saya tesnya kirim di 2100, nambah dikit sih buat anginnya. Oke ya, untuk bagian unit ini itu dia pakai plenum, cuma dia tertanam di bagian sini jadi nggak terlalu kelihatan untuk bagian plenumnya ya. Nanti kalau teman-teman pengen dapetin untuk bagian terbaiknya itu tinggal nambahin regul sih buat unit ini, cuma nanti masangnya juga tergantung pemasangnya, soalnya ini unitnya kan untuk bagian dari manunya kan juga adanya di depan sini ya, bukan yang di dalam chambernya ya, biar disetting sama pemasangnya. Oke ya, ini buat unitnya itu selain dari tambahannya plenum yang ketanam di sini, sebenarnya bagian sambungannya ini juga berpengaruh untuk bagian dari sambungannya ini ya. Dan untuk sambungannya ini kalau semakin panjang itu kadang-kadang juga berpengaruh ke bagian dari powernya ya. Itu biasanya kejadian di unit 500 cc semi CNC, contohnya warna kuning yang ada di atas ini, biasanya kejadian seperti itu. Saya setiap akurasi beberapa unit bocap, terutama yang sambungannya agak panjang, sambungan antara tabung dan juga ke chambernya itu agak panjang, selalu saya prediksi setiap selesai pompa dan mau saya akurasi pasti langsung saya kecilin untuk bagian dari powernya, karena itu tadi yang ngaruh banget, terutama dia karena seperti nambah sebuah ruang ledak kalau hitung-hitungannya ya. Oke, untuk unit ini bagian dari pernya ini pakai masih per biasa, bagian pernya belum Izumi ya. Nanti kalau per valve-nya ini teman-teman ganti nanti juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Untuk per yang belakang ini baru pakai Mizumi warna putih, jadi untuk ya setelan power bawaannya sudah kenceng sih. Kalaupun kita nanti ya beberapa kali perlu nyetel power, karena beberapa orang itu untuk powernya ada yang cocok pakai power sedang, kalau kayak gitu ada yang lebih cocok ke condong power gede ya daripada yang sedang ya. Oke, unit ini juga termasuk unit yang bisa dikategorikan bisa digunakan long maupun big. Untuk jaraknya sebenarnya unit ini bisa di 60 lebih, 60 tembus sih harusnya buat unit ini, karena di bagian dari powernya nggak usah diragukan lagi, sudah pakai Mizumi belakang, sudah pakai Mizumi, terus ada power tambahan atau plenum tambahan di sini ya, sekalipun ketanam jadi nggak terlalu kelihatan. Unit ini juga sangat cocok buat teman-teman gunakan di penggunaan jarak 60 ke atas, 70-an bisa. Tapi nanti mungkin kalau teman-teman kurang cocok ya, terutama untuk
laras alur 10 ini nanti juga bisa diganti. Jadi untuk penggunaan slug nanti biar bisa lebih mudah lagi buat teman-teman nyetingnya. Jadi ya memudahkan penggunanya sih sebenarnya ya. Oke, untuk unitnya ini buat perubahan alur slugnya itu teman-teman nanti tambah di 200 ribuan kurang lebih ya. Di promonya seperti itu soalnya. Oke, jadi ya buat laras slug itu aslinya itu di kita di 500-an. 300 sampai 500 buat laras slugnya saja. Tapi karena teman-teman ambil unit ekstrim seperti ini, nanti kalau pengen tambah slug atau ganti slug itu nanti juga nambahnya ya separuh harganya sih dari laras alur slug yang aslinya, yang harga asli ya. Oke, unit ini kalau seumpama teman-teman pengen pasang magazin, ini sangat lancar, sudah sangat lancar untuk bagian keluaran dari single shootnya. Ini single shoot biasa ya, nggak perlu nambahin untuk bagian dari adaptor, soalnya pas untuk bagian dari coakan lubang kotaknya ini sudah pas dengan ukuran magazin pada umumnya. Terus untuk unit ini paling menjual itu selain dari powernya, dia juga bagian dari unitnya ini kopernya lipat. Nah seperti ini, kopernya lipat, jadi untuk penyimpanan juga nggak terlalu makan banyak tempat ya untuk unit dengan koper lipat seperti ini, lebih enak. Dan untuk seumpama teman-teman pengen bawa barang-barang, terutama aksesoris-aksesoris yang pengen dimasukkan ke dalam tas, pastinya juga lebih enak untuk penggunaan dan pengisian aksesoris yang lainnya. Oke ya, tapi beberapa unit yang pakai koper lipat itu kadang-kadang ada minusnya, terutama di bagian setelan powernya. Ya saya sering dapetin seperti itu juga soalnya. Untuk setelan power kadang-kadang kalau unit dengan power lipat seperti ini, kalau kita mundurin dikit untuk bagian powernya, setelannya itu kadang-kadang ada yang nggak bisa ditekuk untuk bagian sininya. Ini kalau ini kah? Nah, tetap bisa ditekuk karena dia masih pakai setelan power bawaannya. Jadi belum ada perubahan ya. Tapi kalau powernya ini biasanya, kalau ini saya ngomongin kejadian kalau power lipat ya, kalau dimundurin dikit kadang-kadang ininya nggak bisa ditekuk, susah ditekuk ya, seperti itu tadi untuk beberapa kendala di power lipat. Tapi plusnya lebih banyak daripada minusnya. Kalau minusnya rata-rata cuma itu sih, dan buat seumpama pemasangan juga agak lama untuk power lipatnya, karena beberapa perubahan juga dan mungkin beberapa penyesuaian terutama ya untuk unitnya. Oh ya, untuk unit ini pakai safety-nya itu yang model safety geser seperti ini, naik turun seperti ini buat bagian safety-nya. Jadi untuk penggunaan juga termasuk enak sih untuk penggunaannya, tapi saya lebih condong ke bagian safety yang ada di dalam picunya. Kalau saya seperti itu, soalnya kadang-kadang kalau yang seperti ini itu kalau tulisannya hilang, saya kadang-kadang juga gampang lupa. Jadi untuk penggunaan pas waktu saya kokang nggak bisa, ternyata ke safety kan juga nggak lucu. Oke ya, untuk unit yang seperti ini biasanya kalau picunya itu model-model picu biasa ya, model taring biasa. Tapi unit ini pakai model picu yang selain bisa disetting untuk matnya, unit ini juga bisa teman-teman setting untuk perubahan posisinya, miringnya, terutama lebih ke miring kanan maupun miring ke kiri untuk bagian picunya. Nanti teman-teman kalau pengen ganti untuk bagian ujung picunya ini juga bisa sih untuk pergantiannya ya. Dan untuk unit ini pastinya juga sangat cocok buat teman-teman gunakan di penggunaan big dan juga long untuk unitnya. Ini unitnya itu juga termasuk bagus sih, terutama untuk pengerjaan. Dia pakai duralnya ya juga dural yang seri bagus, dural versi grade yang 5 ya, dural V5. Cuma ini tulisannya di V4. Kita ada beberapa tulisan ya di sininya ya, ada yang V4, ada yang V3 dan juga V5, tapi untuk bahannya tetap 5 buat duralnya ya, dural seri 5 untuk bagian dari bahannya, sekalipun tulisannya ya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, tapi nggak usah terkecoh, itu tetap buat bahan duralnya itu yang seri 5. Oke ya. Untuk unitnya ini juga beberapa partnya itu sudah stainless di dalamnya, jadi untuk penggunaan juga termasuk ringan untuk unitnya ya. Sekarang walaupun di beratnya itu mungkin di bagian harganya yang agak berat dari unit ini, tapi untuk bagian unitnya tetap ringan. Oke ya, kita cancel dulu. Kesuwen coba oh ya, tak safety ini tadi ya. Nah ini ya, ini saya soalnya buat tagnya itu di dalam ruangan, jadi untuk penggunaan suaranya juga bergema untuk penggunaan tembakannya ya. Oke, buat bagian dari harganya unit ini sesuai yang ada di layar.
Untuk harganya nanti kalau teman-teman pengen tambah grafir nama seperti Pak Rialdi yang sebelumnya, itu nanti juga bisa, kita siap melayani. Oh ya, apalagi ya untuk unit ini bagian gripnya ya seperti umumnya sih buat gripnya ya, tapi kalau teman-teman, oh ya ini buat poppernya ini cuma maju mundur. Nah, popper maju mundur, tapi kalau teman-teman pengen ganti popper, kita ready popper piton juga ya. Jadi untuk penggunaan seumpama teman-teman bosan pakai popper yang seperti ini, nanti bisa tambah popper piton juga lebih enak, lebih bagus juga. Soalnya popper yang model seperti ini kan kadang-kadang ada minusnya itu di bagian tarikannya. Kalau dapat lancar ya alhamdulillah, kalau yang agak seret ya nanti tambahin pelumas aja kalau dapatnya yang agak seret. Tapi kalau unit-unit yang popper piton cangkul itu rata-rata untuk penggunaannya itu dia lebih enak, karena selain dari modelnya dia yang lebih simpel ya, walaupun paling simpel cangkul sih sebenarnya, cuma nambah gini aja ya. Ini sih ibaratnya kalau yang bagian miringnya ini dihilangin, modelnya sudah cangkul. Kalau yang piton kan dia lebih gagah di bagian modelnya ya, ada seperti model sisik ya, sisik pitonnya lah. Oke, ini unitnya seperti ini, ada warna hitam dan juga warna merah bagian chambernya, tapi kayaknya mulai nipis ini buat unitnya ini. Soalnya teman-teman di kita itu setiap kalau kita ngeluarin unit yang seperti ini, kita baru tata itu di dalam rak atau di etalase seperti ini, kadang-kadang juga hitungan hari sudah ada namanya masing-masing ya, seperti di video-video sebelumnya yang sering saya singgol juga ya, baru ditaruh plek, baru mau dibikin video ternyata sudah ada yang punya. Oke ya, dan buat teman-teman yang pengen kita review salah satu unit yang ada di belakang, mungkin ya paling banyak di BRTX sih untuk sekarang, ada yang warna merah putih seperti ini, hitam merah, terus untuk bagian dari hijau juga ada untuk penggunaan BRTX-nya. Untuk unit-unit full CNC-nya kita Black Lava masih ready, untuk Black ANT juga kita masih ready kan untuk unitnya ya. Untuk unit, oh ya ini kemarin saya bahas Ultra juga ya, cuma belum untuk bagian dari akurasinya, agak susah sih untuk bagian dari tesnya sebenarnya. Oke, kayaknya cukup sih untuk videonya ya, sudah lumayan juga untuk videonya ini. Oke teman-teman, yang pengen order nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Untuk unit Ultra, untuk unit ekstrim seperti ini maupun unit-unit yang lainnya, kita tetap bisa melayani COD. Ya, sekalipun nanti ada beberapa ketentuan, terutama untuk persyaratan COD-nya nanti bisa dilengkapin, hingga untuk perjalanan COD-nya, pengirimannya itu biar lebih lancar juga. Dan satu lagi, untuk pengirimannya nanti diusahakan unit uangnya itu sudah ada untuk uangnya ya, itu bayar unitnya. Jadi nggak ada kejadian unitnya itu kembali lagi ke penjualnya, baik di toko ini maupun di toko lain. Seperti itu saja sih buat bagian dari pesan saya terakhir ya. Oke, segini saja buat pembahasan kita kali ini. Ekstrimnya sudah selesai, sudah ada tesnya juga. Mungkin kalau teman-teman pengen ngulik lagi seperti tes-tes yang lainnya kayak daya rusak, terus FPS, mungkin next hari atau next bulan atau setelah bulan ini atau ya habis inilah ya, saya nggak bisa menjanjikan kalau itu ya. Oke, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.